Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Furqan Najib dengan NIM D97219080 dari Prodi PGMI kelas 3B. Akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi dan teori menulis dalam mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Ibu Kusnul Munfaati. Fungsi menulis. Sebelum mengetahui fungsi dari menulis, kita perlu tahu dahulu apa itu menulis dan keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu aktivitas mendokumentasikan berbagai gagasan yang muncul sebagai buah dari aktivitas membaca. Sedangkan keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara keterampilan berbahasa yang lainnya. Fungsi menulis menurut para ahli. Menurut Tarigan tahun 2008 halaman 22 menyatakan bahwa pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir. Menurut Muhammad pada tahun 2010 halaman 2, fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung. Penulis dan pembaca dapat berkomunikasi melalui tulisan. Oleh sebab itu, pada prinsipnya, tulisan yang paling utama ialah sebagai penyampai pesan dari penulis kepada pembaca, sehingga dia memahami maksud dari penulis yang dituangkan dalam tulisannya. Sedangkan menurut Kasupardi dan kawan-kawan pada tahun 2010 halaman 6-7, fungsi tulisan dapat diartikan sebagai hasil menulis atau kegunaan gambaran tentang sesuatu. Sebelum menulis, kita perlu memikirkan dulu gagasan apa yang ingin disampaikan dan bagaimana menyajikan gagasan tersebut agar mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, fungsi menulis menurut Al-Haidah ada 8. Yang pertama, mengenali kemampuan dan potensi diri kita. Yang kedua, dapat mengembangkan gagasan. Yang ketiga, memperluas wawasan baik secara teoritis maupun mengenai fakta-fakta terkait. Yang keempat, dapat menjelaskan permasalahan yang semula masih samar bagi diri kita sendiri. Yang kelima, dapat meninjau serta menilai gagasan kita sendiri secara objektif. Yang keenam, lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisinya secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret. Yang ketujuh, menjadi seorang penemu sekaligus pemecah masalah. Yang kedelapan, membiasakan kita berpikir serta berbahasa secara tertib. Fungsi tulisan. Yang pertama, berfungsi informatif, yakni fungsi tulisan formal maupun karya sastra pada dasarnya sama, yaitu memberikan informasi tentang suatu hal. Yang kedua, berfungsi pragmatis, yakni orientasi pragmatis lebih tertuju kepada karya sastra sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, berfungsi direktif. Tulisan itu tidak hanya membuat pembaca melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis. Yang keempat, berfungsi interaksional atau interpersonal, yakni menjalin hubungan, memelihara, dan memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Yang kelima, berfungsi imajinatif, biasanya berupa karya seni, puisi, cerita, dongeng, lelucon yang digunakan untuk kesenangan pembacanya. Dan yang terakhir, berfungsi emotif, yakni seseorang pengarang yang menciptakan sebuah tulisan atau puisi menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Teori menulis.
Teori menulis merupakan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mempraktikkan kegiatan menulis. Teori ini meliputi unsur-unsur menulis, karakteristik, hingga tahapan-tahapan dalam menulis. Teori menulis dapat menjadi bekal dalam hal tulis menulis terkait cara menulis yang baik dan benar, serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis. Menurut karakteristik menulis, menurut Al-Haida pada tahun 2002 halaman 2 ada 4 karakteristik keterampilan menulis yang sangat menonjol, yakni yang pertama, keterampilan menulis merupakan kemampuan yang kompleks. Selanjutnya, keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktek. Yang ketiga, keterampilan menulis bersifat mekanistik. Yang keempat, penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang bertahap atau akumulatif. Lima pelajaran penting dalam menulis. Yang pertama, jangan terlalu memikirkan teori menulis. Mulailah menulis dari apa saja yang terpikir dan menulis jenis tulisan apapun. Yang kedua, berlatihlah dengan menulis catatan harian serta menulis surat sebagai sesuatu yang mudah serta bisa dilakukan setiap saat. Yang ketiga, jika mengalami kebuntuan dalam menulis baru setengah jalan, tinggalkan saja. Yang keempat, jangan menulis sesuatu yang tidak dikuasai atau menulis sesuatu yang referensinya tidak ada atau sulit dicari. Dan yang kelima, jangan dulu memikirkan gaya menulis. Jika perlu, contek saja gaya penulis yang paling disenangi. Tompkins tahun 1994 dan Ellis dan kawan-kawan tahun 1989 menguraikan 5 tahapan menulis, yaitu yang pertama, pada pra menulis siswa diberi kesempatan menentukan apa yang akan ditulis, tujuan menulis dan kerangka tulisan. Yang kedua, pada pengedrafan siswa dibimbing menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaannya dalam bentuk draft kasar. Yang ketiga, pada tahapan perbaikan siswa merevisi draft yang telah disusun. Yang pada tahap penyuntingan, siswa dilatih untuk memperbaiki aspek mekanik, yakni ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan struktur kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan. Yang terakhir, pada tahap publikasi, siswa menyampaikan tulisan kepada teman sekelas untuk meminta masukan dari guru dan teman sekelas agar mereka dapat berbagi informasi sehingga tulisan menjadi sempurna. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka dari PowerPoint yang telah saya buat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.